Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau datang pada Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau nikmati Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mengawali setiap aktivitas kita, pekerjaan kita, entah yang di rumah, di kantor, atau dimanapun, kita mau minta hikmat Tuhan terlebih dahulu pagi hari ini. Biar Tuhan memberikan hikmatnya untuk kita boleh berjalan bersama dengan Dia. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bangun dengan kondisi yang baik. Semuanya karena anugerah kasih rahmat Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bapa, pagi hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami, tubuh, pikiran, jiwa kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biar Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Biar hadirat-Mu boleh memenuhi kami dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih, anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kiranya Tuhan, pagi hari ini hadirat Tuhan boleh memenuhi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama datang sembah Tuhan. Mari bawa ucapan syukur-Mu pagi ini. Bawa penyembahan-Mu, bawa mazmur-Mu. Ya, kami datangi Engkau dengan pujian kami Tuhan, penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami. Engkau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Kau yang ditinggikan. Makasih, terima kasih Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang layak disembah. Yesus Tuhan, di dalamnya ada keselamatan, hanya Engkau Yesus. Kau yang layak, Engkau yang layak, Kau yang layak. Layak disembah, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Yesus, Kau yang layak. Layak disembah, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Mari dengan segenap hati kita datang sembah Tuhan. Kau yang layak, Kau layak disembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Engkau
layak disembah, layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Yesus, Kau yang layak, Kau layak disembah, disembah, ditinggikan untuk selamanya. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak ditinggikan atas seluruh hati dan bangsa. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh Tuhan, Engkau yang layak disembah, hanya Yesus yang layak, Kau yang layak. Mari dengan segenap hati kita datang sembah Yesus. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, disembah. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Disembah di dalam roh dan kebenaran. Engkau yang layak, Yesus, Engkau layak disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari dengan segenap hati, Engkau yang layak, Kau yang layak. Mari datang kepada Tuhan baginya, angkat suaramu, sembah Dia. Yes. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami pagi ini Tuhan. Ya. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, hanya Engkau yang layak, Kau yang layak. Yesus, Engkau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, nyanyi bagimu Tuhan, bagi Raja yang duduk di atas tahta. Yesus, Kau berkuasa atas pujian, bertata atas pujian penyembahan kami. Yesus, hanya nama Yesus, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan, nama Yesus yang layak disembah. Ku nyanyi Hosana.
Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, amin, yang duduk di tahta. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Yes, dan ku agungkan, Kau layak disembah, layak disembah. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yang kami tinggikan hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan, di mana kami memberi waktu kami Tuhan untuk kami mesbah syukur Tuhan. Mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan sehat, bangun dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Di dalam kami menantikan Engkau Tuhan, dan kami yakin percaya Kau akan memberikan kekuatan yang baru buat kami. Terima kasih pagi ini Tuhan. Sebelum kami mengawali kehidupan kami hari-hari ini Tuhan, terlebih kami mengutamakan Engkau, kami memuji mempermuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman. Dan biar firman itu menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau rapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Shalom jemaat Mezbah Syukur. Puji Tuhan, pagi ini kita diberikan kesehatan yang luar biasa dari Tuhan. Hingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama, kita mengadakan Mezbah Syukur. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan anugerah yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita, kekuatan yang baru buat kita dalam menjalani hidup ini. Bapak Ibu, mari sebelumnya kita akan baca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ini menjadi ayat hafalan ya Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat yang 31. Kita baca bersama. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk kita orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru dan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya dan mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kata menanti bisa diartikan menunggu atau mengharap. Pekerjaan menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan dan tidak menyenangkan. Kita seringkali menunggu sesuatu atau menanti sesuatu. Itu sepertinya sesuatu yang tidak enak, saudara. Contohnya kita menunggu, menantikan berkat Tuhan, menantikan mujizat terjadi dalam hidup kita, menantikan sesuatu yang membuat perekonomian kita baik. Mungkin kita menanti untuk sesuatu yang mungkin kita harap-harapkan tetapi enggak kunjung datang. Dan itu sesuatu hal yang sangat membosankan. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, kapan rumah tangga saya bahagia Tuhan? Kapan usahaku berhasil? Kapan suamiku bertobat? Tapi ayat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita tentang orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Di dalam Yesaya, kitab Yesaya ini tertulis di pasal 40 ayat 1 sampai 66 ini. Jadi keadaan bangsa Israel waktu itu dalam perbudakan. Dia ada di Babel. Dan mereka tidak bisa hidup bebas, saudara. Karena mereka ada dalam pembuangan. Jadi mereka tidak bisa hidup bebas dan kehidupannya dalam pembuangan sangat tidak enak. Kemudian kitab pasal 40 ayat 1 sampai 66 ini Tuhan berbicara lewat Yesaya untuk memberikan apa saudara? Memberikan hiburan, penghiburan. Jadi pasal ini dikatakan pasal penghiburan. Seperti kita baca di dalam pasal 40 ayat yang pertama sebelum kita lanjut di 31, di situ dikatakan hiburkanlah umatku. Kenapa harus hiburkanlah? Karena kondisi pada saat itu bangsa Israel di dalam pembuangan dan dia di dalam kondisi yang tidak enak, saudara. Dan menyebabkan mereka berharap sesuatu kemenangan, berharap sesuatu lepas dari pembebasan, dari perbudakan. Tapi sepertinya kayaknya Tuhan tidak menjawab doa-doa mereka yang mereka berseru kepada Tuhan dalam pembuangan itu. Tapi dalam Yesaya ini mengingatkan kepada mereka untuk menghibur mereka dengan ayat-ayat, dengan perintah-perintah Tuhan untuk menghiburkan, untuk mereka punya pengharapan yang pasti. Seperti halnya dalam kehidupan kita juga Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin menantikan sesuatu dari Tuhan. Berdoa siang malam, menantikan sesuatu yang baik dari Tuhan.
menunggu sesuatu yang baik dari Tuhan untuk terjadi, tapi tidak kunjung-kunjung datang. Waktu saya baca ayat ini, yang menjadi pertanyaan dalam benak saya, kata-kata kenapa harus menanti? Kita seperti halnya manusia kepengennya hari ini berdoa, hari ini terjadi. Hari ini berdoa, besok terjadi. Nah, kata-kata ini yang menjadi perenungan saya, kenapa sih harus menanti Tuhan? Yang pertama dikatakan bahwa karena waktu Tuhan itu sempurna. Jadi firman Tuhan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan kita tidak bisa mendikte waktunya Tuhan. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah salah waktu. Jadi Tuhan, kenapa kita harus menanti janjimu itu terjadi, menanti dan tidak tahu kapan terjadinya. Entah besok, entah lusa, atau entah minggu depan, atau mungkin tahun depan, atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara yang pagi hari ini ikut mesbah doa syukur, pagi hari ini juga menantikan sesuatu itu Tuhan gak kunjung-kunjung datang. Nah, ingat firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah salah waktu. Dan juga Tuhan tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Menanti adalah cara kita menyerahkan kendali pada Tuhan yang tahu segalanya, termasuk waktu tepat untuk segala hal. Jadi yang pertama kenapa kita harus menanti, karena waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna dan Dia tidak pernah salah waktu. Yang kedua, kenapa harus menanti? Karena menanti itu membentuk karakter kita, saudara. Dalam penantian Tuhan tidak hanya sedang menyiapkan jawaban, tapi sedang membentuk kita. Saudara, pagi sore, pagi siang malam berdoa dari hari ke hari. Untuk apa? Tuhan melatih kesabaran kita. Untuk membentuk karakter kita. Dan untuk membentuk karakter kita, Tuhan menginginkan apa? Supaya apa? Kepercayaan kita juga diperkuat. Firman Tuhan juga berkata demikian, sebab ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Di dalam tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi Tuhan membentuk karakter kita supaya kita ini sabar. Kenapa harus menanti? Supaya kita ini sabar. Ada waktunya Tuhan untuk menjawab setiap doa saudara. Ada waktunya Tuhan untuk menjawab kerinduan saudara. Dan itu melatih kesabaran kita, dan bahkan waktu melatih kesabaran kita, kepercayaan kita pun dilatih sama Tuhan. Untuk kita tetap percaya terus. Karena dalam ketekunan, saudara tetap menantikan Tuhan. Dalam ketekunan itu menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Yang ketiga, kenapa kita harus menanti itu? Kenapa harus menanti? Karena tidak semua hal layak diperoleh seketika. Hal-hal yang paling bernilai butuh proses, saudara. Seperti emas dimurnikan dengan api, begitu juga janji Tuhan seringkali didahului oleh masa penantian agar ketika itu digenapi kita benar-benar siap menerimanya. Seperti emas dimurnikan dengan api, dia tidak langsung menjadi emas. Sebuah emas tidak langsung menjadi emas yang murni atau emas yang berharga. Dari sebuah bongkahan batu yang ada kandungan emas, kemudian diproses dengan api, kemudian menghasilkan sesuatu emas, dan itu butuh proses. Dalam penantian proses untuk menjadi berharga, itu butuh satu proses di mana kita pun diajar Tuhan demikian. Tidak semua hal yang layak diperoleh dengan seketika. Bahasa sekarangnya instan. Seperti benih yang harus ditanam, kemudian disiram, dan ditunggu, dan hasil yang sejati datang dari kesetiaan dalam proses. Sesuatu yang baik itu butuh proses yang seperti benih yang ditanam, disiram, kemudian ditunggu, dan baru hasilnya kelihatan. Dan yang keempat, kenapa kita harus menanti? Karena menanti adalah tindakan iman, saudara.
Seperti halnya kita dalam Ibrani, kita sering baca di Ibrani bahwa bicara tentang iman. Karena menanti ini juga tindakan iman. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi menanti ini juga adalah tindakan iman. Kita mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan, tapi kita percaya bahwa itu sudah kita terima. Dan harapan itulah yang menjadikan kita bahwa kita sudah menerimanya. Itu artinya iman, saudara. Jadi menanti ini adalah juga tindakan iman. Dalam menanti bukan pasif tetapi aktif. Yaitu apa, saudara? Dalam kita nantikan Tuhan. Bukan terus kita menunggu dengan pasif, hanya menunggu, tetapi kita harus berlaku menanti secara aktif. Yaitu apa? Dengan saudara tiap pagi bangun mezbah syukur, tiap hari saudara berdoa, tetap setia untuk menunggu, menanti janji Tuhan terjadi dalam hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi ke ayat ini bahwa tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kata menanti-nantikan dalam bahasa aslinya yaitu khafah, artinya apa? Memiliki makna menanti dengan penuh keyakinan dan kepastian. Jadi kita diajarkan untuk menanti-nantikan Tuhan dengan penuh keyakinan dan kepastian. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mendapat kekuatan baru artinya diperbaharui oleh Tuhan sendiri. Bukan hanya tenaga fisik tetapi kekuatan hati, pikiran dan jiwa. Kemudian kekuatan untuk terus maju. Berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Menunjukkan bahwa orang yang berharap kepada Tuhan tidak gampang menyerah. Bahkan ketika proses hidup terasa panjang dan melelahkan, dia tidak menjadi lelah karena dia mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Karena dia menanti-nantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya teringat dalam satu kehidupan kami melayani Tuhan, bukan sesuatu yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapi sesuatu yang tidak baik ada dalam kehidupan kami. Bahkan sempat mengalami kekurangan, sempat mengalami hal yang tidak enak dalam kami menanti-nanti janji Tuhan. Bertahun-tahun kami melayani Tuhan, sesuatu yang rasa-rasanya kerinduan-kerinduan itu Tuhan tidak jawab. Tapi apakah kami berhenti melayani? Tidak, kami terus melayani Tuhan. Dalam keadaan apapun kami terus melayani Tuhan. Dan hingga pada satu saat kami berfokus kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan dan berfokus kepada Tuhan. Bahkan kami tidak ingat lagi. Jawaban-jawaban doa itu sudah tidak ingat lagi. Tapi waktu kita menantikan Tuhan, fokus pada Tuhan. Lambat laun Tuhan bawa kepada janji-janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Itu sesuatu yang luar biasa. Jadi firman ini kami hidupi bahwa orang yang menanti-nanti Tuhan akan mendapat kekuatan baru dan dia bagai raja wali yang terbang. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saat ini kondisi saudara ada di dalam menanti-nanti Tuhan. Percayalah bahwa kekuatan yang baru itu terus ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Asal tetap menantikan Tuhan, fokus pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bukan bersandar pada berkat-Nya, tapi bersandarlah kepada Tuhan, Sang pemilik berkat itu. Maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu saat kau tidak lesu, saat kau tidak lelah, terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan bawa hidup saudara naik dan bukan turun. Mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini
menjadi perenungan dalam hidup kita. Bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru, dan bagai Raja Wali yang terbang dan berlari tidak menjadi lelah, dan berjalan tidak menjadi lelah, dan berlari tidak menjadi lesu. Firman ini biarlah menjadikan kekuatan bagi kami semua Tuhan, yang hari ini ada dalam kondisi tidak baik. Dan biarlah kami tetap terus menanti-nantikan Tuhan, menantikan janji Tuhan dalam hidup saudara. Dan percayalah bahwa ada pengharapan yang luar biasa dalam kita menanti-nantikan Tuhan. Dan kita tidak bisa mendikte Tuhan waktunya kapan. Tapi percayalah bahwa dengan iman, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita terus berfokus pada Tuhan dan menantikan Tuhan. Ya Yesus, firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita terus tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Terus menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Ya Yesus. Seperti pujian ini kita bersama-sama katakan bersama. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi, yang terbaik terjadi di dalamku, terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Pagi hari ini Tuhan, kami orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kau berikan kekuatan yang baru dalam kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan. Seperti bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, dia menanti-nantikan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan janji firman Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, dan mereka berjalan tidak menjadi letih, mereka berlari tidak menjadi lesu Tuhan. Kami yakin percaya janji firman-Mu Tuhan. Waktumu adalah waktu yang terbaik Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, harapan kami Tuhan di dalam iman Tuhan. Kami percaya, kami menerima sesuatu yang daripada Engkau Tuhan. Kami terus nanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa, berkati semua yang setia dalam mengikuti Mezbah Syukur Tuhan.
Berkat-Mu melimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, dibuatnya berhasil Tuhan. Dan mereka menanti-nantikan Tuhan selalu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pagi ini yang berulang tahun, yang bertambah usia, berikan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Di tangan kanannya kekayaan, hormat, dan di tangan kirinya Tuhan. Bahkan kami juga berdoa bagi setiap mereka Tuhan yang hari ini berbaring sakit. Dengan bilur-bilur-Mu, Engkau Tuhan yang sembuhkan. Engkau Bapa penyembuh, Engkau Tuhan penyembuh. Sembuhkan dalam sakit mereka Tuhan. Juga berkati yang sekolah dan yang bekerja Tuhan. Yang kuliah Tuhan juga sertai perlindungan penjagaan Tuhan sempurna. Dan yang kami lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia dalam tangan-Mu. Bila bangsa ini dalam pegang kendali-Mu sendiri Tuhan. Kami berdoa untuk ketentraman, kesejahteraan, perekonomian, bahkan perlindungan atas bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat presiden dan wakil dan menteri-menterinya Tuhan. Bahkan sampai ke pemerintahan yang paling rendah Tuhan, Kau berkati. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan dalam mereka mengambil keputusan untuk menjalankan bangsa ini Tuhan. Diberkatilah bangsa kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan tangan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua, dan menjemput kita dan nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom, Tuhan memberkati.